Halo semua, saya Alwin, mahasiswa program Permata Sakti tahun 2020. Permata Sakti atau Program Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara, sistem alih kredit dengan teknologi informasi merupakan program pertukaran mahasiswa antar perguruan tinggi di seluruh Indonesia, di mana kita dapat menempuh perkuliahan di universitas pilihan kita dengan prodi yang sama maupun yang berbeda selama 1 semester penuh guna mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari Kemendikbud ini. Kita juga dapat memilih jumlah SKS yang ingin kita ambil. Adapun jumlah SKS yang ditawarkan yaitu mulai dari 6 SKS hingga 20 SKS. Saya berasal dari Untirta, yaitu Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan jurusan Teknik Metalurgi Fakultas Teknik. Dan saya mengambil 2 mata kuliah yang berbeda dari jurusan asal saya. 2 mata kuliah tersebut yaitu yang pertama Kecerdasan Digital dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM atau Visipol dengan bobot 3 SKS. Adapun mata kuliah selanjutnya yaitu Family Business dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya dengan bobot 3 SKS juga. Nah, jadi total 6 SKS ini akan dikonvert nantinya ke transkrip akademik di universitas asal saya yaitu Untirta dan akan diakui jumlah SKS ya menurut buku panduan kampus Merdeka yang saya baca kurang lebih seperti itu. Adapun alasan saya mengambil 2 mata kuliah tersebut yaitu karena saya merasa tertarik dengan mata kuliah tersebut dan merasa relate dengan kehidupan saya saat ini maupun di masa mendatang. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengalaman saya atau testimoni saya pada mata kuliah Kecerdasan Digital di UGM. Nah, mata kuliah Kecerdasan Digital ini membahas tentang bagaimana caranya kita agar dapat survive di era digital yang sangat cepat perubahannya dan sangat dinamis ini. Dan kita dituntut untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan dengan cepat dan tepat juga. Pada mata kuliah ini telah disediakan modul-modul perkuliahannya melalui website cerdasdigital.id dan berisi video yang dapat kita tonton kapanpun dan dimanapun sampai batas waktu yang telah ditentukan. Artinya sebelum batas waktu tersebut berakhir, kita dapat menyelesaikannya semau kita, entah mau dicicil ataupun dikebut semalam juga sepertinya bisa ya. Tapi jangan, lebih baik dicicil agar ilmunya terserap sempurna, oke? Nah, kemudian dari setiap modul yang diberikan ini terdapat kuis yang berisi soal pilihan ganda dengan jumlah 5 soal. Jadi pada mata kuliah ini sistemnya benar-benar self learning dan sangat fleksibel. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita bisa selesaikan semua modulnya kapanpun tanpa harus tiap minggu dilakukan perkuliahan ini. Hal ini merepresentasikan bahwa semakin kesini segala hal dapat dibuat menjadi lebih fleksibel untuk memudahkan kita di era digital yang sangat dinamis ini. Dan untuk yang suka akan kebebasan tapi tetap bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya. Nah, di penjelasan video pada modul tersebut juga pada setiap modulnya diisi oleh praktisi yang berasal dari industri startup terkemuka, diantaranya yaitu ada Bukalapak, Proget, dan sebagainya, yang mana merupakan mitra UGM dalam hal perkuliahan ini. Setiap penjelasannya selalu diselipkan study case dari permasalahan-permasalahan yang ada di industri startup. Mereka masing-masing yang notabene selalu bergerak cepat dan membutuhkan kerjasama serta kekompakan tim dari segala jenis latar belakang pekerjaan maupun pendidikan. Kemudian menjelaskan juga bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut dan pola pikir yang dibangun itu seperti apa dan sebagainya. Sangat menarik dan sangat bermanfaat untuk kita yang hidup di era digital ini. Selanjutnya saya akan membahas tentang perkuliahan di Universitas Brawijaya, yaitu dengan mata kuliah Family Business. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa alasan saya mengambil mata kuliah ini karena mata kuliahnya yang menarik dan sangat relate dengan kehidupan saya. Untuk hal yang melatar belakangi saya dalam mengambil mata kuliah ini, diantaranya yaitu karena dalam sehari-hari biaya kehidupan dan biaya kuliah saya berasal dari bisnis kecil yang dibangun oleh keluarga saya ini, yaitu warung sederhana yang menyediakan kebutuhan pokok dan jajanan anak-anak. Ketika saya melihat mata kuliah ini ada di daftar pilihan mata kuliah yang ditawarkan, saya merasa punya kewajiban lebih untuk mengambil mata kuliah ini dan mengikuti perkuliahannya.
Adapun sistem perkuliahan pada mata kuliah ini seperti perkuliahan pada umumnya di masa pandemi saat ini, yaitu dengan melakukan tatap muka secara daring melalui platform Google Meet. Dan kami juga dibagi menjadi beberapa kelompok untuk presentasi di setiap pertemuannya. Jadi setiap pertemuan tersebut dilakukan diskusi tanya jawab antara kelompok presenter dengan audiens. Nah, dari diskusi yang aktif ini kita dapat memahami materi kuliah seperti apa. Dan kita juga dapat saling berinteraksi, saling mengenal karakter tiap individu dari berbagai daerah dan latar belakangnya masing-masing. Dan kita juga dapat saling menghargai satu sama lain, seperti itu. Adapun hal menarik dari perkuliahan ini yaitu pada saat dilakukannya UTS, kami ditugaskan untuk menonton film dan mereviewnya. Nah, hal ini sangat jarang saya temukan di universitas asal saya atau di jurusan saya, yaitu teknik metalurgi. Adapun film yang disajikan sangat sesuai dengan mata kuliah bisnis keluarga ini, yaitu yang berjudul film Lionheart 2018. Sehingga kita dapat mengaitkannya dengan materi kuliah yang telah kita pelajari sebelumnya. Bisa dilihat pada gambar berikut yang mana merupakan instruksi pengerjaan UTS pada saat itu. Kemudian hal menarik lainnya, kami mahasiswa Permata Sakti UB berinisiatif membuat grup WA informal yang isinya mulai dari info-info penting terkait kuliah di UB, kemudian tentang persyaratan administrasi di UB seperti apa, sampai chat-chat yang tidak penting juga kita bahas hanya untuk hiburan belaka. Nah, di sana juga kita saling berdiskusi dan saling mengenal satu sama lain. Seperti yang tertera pada gambar ini, isi chatnya itu ketika ditinggalkan beberapa jam saja sudah mencapai 1000 lebih isi chatnya. Saking serunya bahasan yang dibahas pada saat itu. Oke, demikian keseruan perkuliahan pada Permata Sakti ini. Oh iya, yang di sebelah kiri itu merupakan dokumentasi kegiatan penyambutan dan orientasi mahasiswa program Permata Sakti ini. Oke, mungkin demikian keseruan perkuliahan program Permata Sakti yang dapat saya sharing selama berjalannya 3 bulan ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan semoga tertarik untuk mengikuti program ini di lain kesempatan. Harapan saya jika program ini masih ada di tahun berikutnya, semoga mata kuliah yang ditawarkan lebih bervariasi dan lebih banyak lagi. Karena saya cukup kesulitan saat memilih mata kuliah yang sesuai dengan jurusan saya, yaitu teknik metalurgi. Sangat sedikit pilihannya yang relate dengan jurusan saya. Adapun mata kuliah yang berasal dari Fakultas Teknik itu sendiri, memang ada beberapa yang saya minatin. Namun terkendala dengan jadwal. Jadwalnya itu bentrok dengan jadwal kuliah yang ada di jurusan saya. Jadi makanya saya tidak memilih mata kuliah dari Fakultas Teknik. Dan lebih memilih mata kuliah dari fakultas lainnya, yaitu Visipol dan FEB. Mungkin sekian aja dari saya. Terima kasih atas waktunya yang telah meluangkan untuk menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa.